pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semua sehat dan baik? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Ya, jadi semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sepertinya sudah semua join pada kelas hari ini. Bapak sudah lihat semua sudah bergabung dalam link yang sudah Bapak bagikan kepada kalian di grup kelas tadi. Nah, mungkin sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita ada baiknya awali dengan doa. Ketua kelas, Sonia mungkin bisa pimpin doa. Ya, baik untuk teman-teman semua. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Karena sudah semua bergabung pada hari ini, jadi pada kelas hari ini Bapak akan jelaskan kepada kalian. Kita memiliki waktu 90 menit. Nah, untuk 60 menit pertama Bapak akan gunakan kepada kalian video call untuk menjelaskan materi mengenai materi pada hari ini. Sedangkan sisanya sekitar 30 menit Bapak akan berikan kalian untuk diskusi di grup kelas atau di grup WA yang sudah kalian buat, dan juga ada bapaknya seperti itu. Nah, untuk itu apakah kalian siap belajar pada hari ini? Siap, Pak. Sudah siap, Pak. Siap, Pak. Oke, seperti yang Bapak katakan pada minggu lalu, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai operasi pada himpunan. Jadi sekarang Bapak akan tampilkan slide-nya. Silakan kalian cermati. Semua bisa melihat slide yang Bapak tampilkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Jadi sambil slide-nya sambil menunggu ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi seperti yang Bapak bilang minggu lalu. Kita akan melanjutkan Bapak tampilkan di mana di wilayah RT 05 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan juga burung. Diketahui juga Pak Harnu dan Pak Hamad adalah penduduk di RT 05. Kemudian Pak Harnu mempunyai hewan ternak ayam, burung, dan kelinci, sedangkan Pak Hamad mempunyai hewan ternak bebek, kambing, dan burung. Nah, kemudian coba kalian tentukan hewan ternak di wilayah RT 05 yang bukan milik Pak Harnu. Kira-kira siapa yang bisa? Mungkin sebelum kalian menebaknya, Bapak meminta kepada kalian coba buatkan atau gambarkan diagram Venn-nya. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Sonia, mungkin bisa menampilkan diagram Venn-nya. Ditunjukkan saja ke kamera, Pak. Ya, ditunjukkan saja. Ditunjukkan saja. Ya. Seperti ini. Apakah terlihat? Anda bisa melihat gambar dari Sonia? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, bagus sekali gambar dari Sonia. Kemudian, Bapak ingin bertanya kepada kalian, dengan gambar tersebut, berarti hewan ternak apa saja yang bukan milik dari Pak Harno? Saya, Pak. Ya, silakan, Bung. Hewan ternak yang bukan milik Pak Tarno itu ada yang pertama itu kuda, sapi, terus kambing sama bebek, Pak. Iya, bagus sekali. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada Sonia dan juga Guru ya.
bagus sekali bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak akan menjelaskan kembali. Bapak akan jelaskan kembali mengenai permasalahan tadi. Bapak akan share screen kembali. Nah, dalam menentukan apakah jawaban dari pertanyaan ini, pertama Bapak misalkan S merupakan himpunan semua hewan ternak yang ada di wilayah RT 05. Kemudian A merupakan himpunan semua hewan milik dari Pak Harno. Sedangkan B merupakan himpunan hewan ternak milik dari Pak Ahmad. Kemudian Bapak juga akan memisalkan B itu merupakan himpunan hewan ternak di wilayah RT 05 kan milik dari Pak Harno. Sehingga seperti jawaban yang tadi diutarakan oleh Bung Wi, kita bisa tentukan anggota dari P itu adalah kuda, sapi, kambing, dan bebek. Nah, sama seperti yang digambarkan oleh Sonia, ini merupakan gambar diagram Venn-nya. Jadi Bapak bedakan menjadi dua warna, itu ada yang putih dan juga ada yang orange. Jadi yang orange ini artinya daerah yang merupakan bukan anggota dari hewan ternak si Pak Harno. Nah, P ini kita bisa sebut sebagai komplement dari himpunan A. Nah, apa itu komplement? Itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai komplement dan juga selisih dari dua buah himpunan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kalian mampu menentukan komplement dan juga selisih dari dua buah himpunan, serta menyajikannya menggunakan diagram Venn dengan benar. Bagaimana sejauh ini, Nana? Apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi berikutnya Bapak akan jelaskan kepada kalian mengenai beberapa kondisi dari operasi himpunan, khususnya mengenai komplement dan juga selisih dua buah himpunan. Silakan kalian cermati. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat? Terlihat. Ya. Yang pertama, kondisi yang pertama adalah bagaimana hubungan A disjoin dengan B atau A saling asing dengan himpunan B. Jadi di sini terlihat S itu merupakan himpunan semesta 1 sampai dengan 9. Kemudian A-nya itu adalah 1, 2, 3, B-nya adalah 4, 5, dan 6. Jadi kalau kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini, karena dia saling asing, kemudian kita tentukan A komplementnya adalah ini, kemudian juga B komplementnya adalah ini, sedangkan selisihnya adalah ini. Nah, kemudian yang kedua, kondisi yang kedua adalah saat A intersection dengan B atau A berpotongan dengan B. Nah, ini merupakan gambar diagram Venn-nya. Jadi ada angka yang sama yaitu 4. Nah, A komplementnya adalah ini. Yang kalian cermati. Ini merupakan selisihnya. Kemudian yang ketiga, itu saat kondisi A subset dari B. Atau A merupakan himpunan bagian dari B. Jadi pada minggu lalu Bapak sudah jelaskan mengenai kalian kondisi ini juga, tetapi pada operasi irisan dan juga gabungan. Jadi ketika dia seperti ini kondisinya, kita tentukan A komplementnya adalah ini dan B komplementnya adalah ini, sedangkan selisihnya adalah ini. Kemudian yang terakhir adalah saat kondisi A sama dengan B. Jadi anggota A dan B itu sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan 4. Ketika kita gambarkan diagram Venn-nya adalah seperti ini. Jadi A komplementnya adalah seperti ini dan B komplementnya adalah ini. Dan selisihnya adalah keduanya itu merupakan hasilnya himpunan kosong. Nah, dari keempat kondisi yang Bapak jelaskan ini, apakah dari kalian ada pertanyaan atau mungkin ada kebingungan? Saya, Pak. Ya, silakan. Oh, baik, saya mau bertanya, Pak. Jadi di dalam kondisi 4, pada kolom selisih, Saya bisa bilang pertanyaan tadi. Jadi dalam kondisi 4, pada kolom selisih, mengapa hasilnya bisa himpunan kosong, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya.
Nah, sebelum Bapak menjawab, mungkin ada yang ingin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Budi. Saya, Pak. Ya, Arim. Karena kalau saya lihat pada kondisi sebelumnya, seperti kondisi 1 saat A sama dengan A kurang B, yang ditulis anggota A saja, sedangkan jika B kurang A, yang ditulis anggota B saja. Berarti di sini saya tangkap kalau A kurang B itu anggota yang ada di A saja dan tidak menjadi anggota B, Pak. Maka dari itu untuk selisih kondisi keempat hasilnya himpunan kosong, Pak. Ya, bagus sekali ya. Jawaban dari Arim Bau itu benar sekali. Bapak akan jelaskan atau tegaskan kembali pertanyaan dari Budi. Jadi kita lihat di sini misalkan Bapak ambil adalah yang gambar nomor 2 misalkan. Ketika dia A selisih B, itu ditulis anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat 1, 2, dan 3 itu merupakan anggota yang ada di himpunan A. Tetapi anggota-anggota itu tidak menjadi anggota dari himpunan B. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Karena yang nomor 4 itu adalah kondisinya sama, yaitu anggota dari himpunan A dan juga himpunan B itu sama, maka jelaslah dia ketika kita mencari selisihnya, tentu tidak ada anggota dari operasi tersebut, sehingga hasilnya adalah himpunan kosong. Baik itu A selisih B dan juga B selisih A, seperti itu. Bagaimana, sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, berikutnya Bapak akan tampilkan lagi permasalahan kepada kalian, silahkan dicermati. Nah, misalkan Bapak memiliki dua buah himpunan, yaitu A merupakan anggotanya A, B, C, D, E, dan F. Kemudian B itu anggotanya E, F, G, H, dan J. Kemudian cobalah tentukan B selisih A. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silahkan Indra. Jawabannya adalah A, B, C, dan D, Pak. Ya, bagaimana yang lain? Apakah setuju? Atau mungkin ada yang masih bingung? Maaf Pak, mau izin bertanya. Saya masih bingung Pak silakan. tentang selisih dua himpunan tersebut. Apakah hasil dari AB itu dan BA itu selalu sama Pak? Ya, pertanyaan juga sangat bagus dari Gongwi ya. Mungkin sebelum Bapak respon pertanyaan dari Gongwi, apakah ada yang ingin membantu menjawabnya juga? Saya, Pak. Ya, silakan Sonia. Menurut saya tidak selalu, Pak, tergantung hubungan dari kedua himpunan itu. Jika anggota kedua himpunan sama, maka pasti jika selisihnya dibolak-balik akan sama. Ya, bagus sekali ya, benar sekali apa yang dikatakan Sonia. Jadi kita lihat kembali permasalahan yang Bapak tampilkan di PPT ini. Nah, sebelum kalian menjawab permasalahan atau selisih ini, kita harus tentukan dulu atau kita harus ketahui dulu himpunan semesta dari dua buah himpunan ini. Jadi himpunan semestanya itu adalah huruf alfabet. Nah, pertanyaan dari Gongwi tadi itu, kita harus melihat benar apa yang disampaikan oleh Sonia. Kita harus melihat kondisi atau hubungan dari dua buah himpunan tersebut. Dia akan bernilai sama ketika dibolak-balik selisihnya itu ketika A dan B itu adalah sama. Jadi anggotanya itu sama antara A dan juga B. Nah, kalau dia tidak sama, tentu dia operasinya akan sejauh ini apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, karena sudah jelas, berikutnya Bapak akan berikan latihan soal kepada kalian semua. Soalnya Bapak akan kirim ke grup kelas kalian yang ada di WhatsApp. Kemudian silakan kalian kerjakan soal tersebut dan diskusikan dengan teman kalian. Nanti Bapak akan pantau di sana melalui grup tersebut juga. Nah, saat nanti waktu kita sudah habis, Bapak akan berikan tugas kepada kalian semua untuk kalian kumpulkan nanti di akhir pembelajaran seperti atau di hari ini. Nah, berikutnya, karena kita sudah selesai video conference-nya, mungkin ada yang bisa beberapa hal terkait pelajaran pada hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan Arin. Seperti yang Bapak sampaikan, kita hari ini belajar komplement dan selisih dari dua himpunan. Kalau komplement itu, misal komplement dari himpunan A, berarti
semua anggota yang bukan A, dan selisih kalau A kurang B berarti anggota yang di himpunan A saja. Ya, terima kasih jawaban dari Arim. Yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Saya, Pak. Ya, silakan Sonia. Saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya tadi. Tadi juga di salah satu kondisi kalau A sama dengan B jika kita ingin mencari selisihnya baik itu A kurang B dan B kurang A. Hasilnya himpunan kosong, Pak. Ya, bagus sekali. Bagaimana dari kedua jawaban teman kalian tadi? Apakah semua setuju? Setuju, Pak. Oke, Pak. Ya. Pak. Ya, jadi Bapak akan tegaskan kembali mengenai materi pada hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi Bapak akan tegaskan kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Jadi, kita bisa simpulkan komplement dari himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Jadi, dia bisa biasanya dinotasikan seperti ini, A pangkat C atau A komplement. Atau kita juga bisa buat notasi pembentuk himpunannya adalah seperti ini, yaitu X di mana X merupakan elemen semesta, tetapi dia bukan elemen dari himpunan A itu sendiri. Nah, kemudian mengenai selisih, yaitu selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Atau kita bisa buat notasinya seperti ini, A kurang B, atau juga bisa seperti ini, X di mana X elemen A dan X bukan anggota dari B, sama dengan A irisan B komplement. Jadi selisih itu juga ada kaitannya dengan komplement itu juga. Nah, atau dengan kata lain, selisih ini merupakan misalkan A selisih B itu artinya anggota-anggota yang ada di A saja, yang di B itu tidak dimasukkan seperti itu. Bagaimana, apakah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, karena sudah jelas, jadi sekali lagi Bapak tekankan kepada kalian, berikutnya Bapak akan kirimkan latihan soal kepada kalian di grup kelas. Berikutnya kalian silakan diskusikan dengan teman kalian. Jika ada yang kurang jelas, saya tanyakan juga di grup tersebut dan Bapak akan memantau kerja kalian. Nah, terakhir itu pukul 11.15 WITA. Silakan kalian kerjakan tugas individu itu halaman 160. Silakan kerjakan di tugas di kertas lempiran, kemudian di scan dan dikirimkan ke Bapak secara pribadi seperti itu. Terakhir pengirimannya pukul 8 malam. Apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan kembali, untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai sifat-sifat pada operasi himpunan. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu supaya belajar kita lancar pada minggu depan. Nah, untuk itu kita akhiri video conference pada hari ini. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Selamat siang. Yang, Pak. Yang, Pak. Pak.